Cooler Master telah mendapatkan banyak banget feedback positif melalui Cooler Master MH751 dan MH752-nya yang akan gue sebut sebagai Cooler Master MH700 series. Tapi IM atau earphone-nya nggak ikut-ikutan ya, karena ini lagi ngomongin headset over ear. Banyak orang yang suka sama desainnya, build quality-nya, kualitas suara pastinya, mikrofon, dan yang pasti kenyamanannya juga. Nggak sedikit orang yang merekomendasikan kedua headset tersebut, salah satunya adalah gue. Karena emang headsetnya bagus kok. Tapi MH700 series itu harganya di atas 1 juta. Gimana dengan yang di bawah 1 juta? Cooler Master ternyata menjawabnya dengan menghadirkan beberapa varian baru di 600 series. Ada Cooler Master MH630, 650, dan yang paling baru masuk ke Indonesia adalah Cooler Master MH670. Apakah si MH670 ini bakalan sebagus kakak-kakaknya di 700 series? Kita langsung mulai aja reviewnya. Untuk kelengkapannya kita bakalan dapat dus, manual book, headset, mikrofon, kabel USB untuk ngecas, jack audio 3,5 mm, carrying pouch, dan dongle USB 2,4 GHz. Oh ya, sebenarnya satu lagi, kalian bakalan dapat semacam converter dari USB Type A ke USB Type C. Fungsinya biar dongle-nya itu bisa digunakan ke yang interface-nya itu menggunakan USB Type C, contohnya kayak HP. Cuman untuk unit yang ada di gue ini merupakan unit sampel, jadi nggak dapat barang tersebut. Bicara tentang desain, Cooler Master sudah berada di jalan yang benar. Again, simple namun tetap estetik. Ada logo Cooler Master dengan balutan warna semacam silver abu-abu, dan di sini nggak ada lampu-lampuannya sama sekali. Untuk bagian headbandnya polos aja dengan balutan pad berbahan kulit yang super duper halus dan empuk. Kulitnya ini mirip banget sih sama MH751. Untuk earpadnya pakai bahan kulit juga yang sedikit tidak lebih halus daripada bagian headbandnya tadi. Again, ini feel kulitnya mirip sama MH751. Bagusnya bukan earpadnya ini super duper gede dan tebel, jadi buat telinga yang gede kayak gue bakalan aman banget. Bahkan sebenarnya kalaupun bagian daun telinga kita bakalan nempel sama bagian bodi dalam drivernya, gue rasa nggak akan ada masalah, karena di bagian dalam bodi drivernya itu udah dilapisin busa plus kain, jadi bukan cuman kain doang. Hal yang gue suka lagi dari earpadnya ini adalah bisa dilepas pasang dengan mudah, jadi jangan khawatir kalau suatu saat kulitnya ini ngelupas-lupas, karena bakalan gampang banget untuk ngegantinya. Pindah ke bagian bawah samping, gue akan mulai dari bagian kanan dulu. Ada tombol power, LED indikator, port micro USB untuk charging. Jujur gue nggak tahu kenapa alasannya Cooler Master masih mempertahankan port micro USB ini. Kenapa nggak pakai USB Type C gitu? Meskipun port charging ini bisa dibilang sesekali doang dicoloknya, tapi ya kenapa gitu loh? Apa salahnya tinggal pakai USB Type C aja biar lebih modern? Ini udah 2021 kan? Tapi ya udahlah. Dan yang terakhir ada satu buah tombol untuk nyalamatin fitur 7.1 virtual surround sound ya. Kemudian pada bagian kiri ada dial volume, tombol mute microphone, port audio 3,5 mm yang dilengkapi dengan twist lock, dan port microphone yang ada tutupnya. Halo tes 1, 2, 3, suara yang kalian dengarkan sekarang adalah suara rekaman dari mikrofonnya si Cooler Master MH670. Ini jaraknya mungkin sekitar 2 jari dari gua, dan ini gua pakai recording volumenya di 80% ya, nggak 100%. Gua udah sempat preview dan hasil suaranya ternyata bagus loh, lumayan jernih. Ini udah sangat-sangat amat cukup sekali untuk bacotin teman kita yang noob di Discord. Overall, untuk desainnya ini bagus semua, dari mulai yang berhubungan dengan estetika hingga penempatan port dan tombol-tombol yang udah ngepas. Salah satu contohnya kayak penggunaan dial volume yang disimpannya itu di bagian belakang kiri. Jadi pas kita pegang body drivernya, jempol kita tuh bakal ketemu sama dial volume-nya. Nice. Oh ya, si MH670 ini dari mulai body driver, terus Y-shape sampai ke headband ya, ini menggunakan material full plastik semua. Tapi plastiknya gua rasa udah cukup bagus dan kerasa premium kok. Sayangnya bagian headbandnya ini agak terlalu fleksi, jadi kalau lagi dipegang sebelah rasanya melengkung-lengkung gitu. Nah, untuk beratnya meskipun dia ini wireless dengan built-in 1500 mAh baterai, tapi beratnya masih cukup ringan, yaitu di bawah 350 gram dikit. Dan dari sisi kenyamanan bisa gue bilang nggak senyaman MH751, tapi ini sih udah oke banget. Bodinya ini bisa swivel ke depan, belakang, dan bisa juga in-out, jadi bakalan gampang banget menyesuaikan dengan berbagai macam bentuk kepala. Sayangnya yang gue rasain adalah semua adjuster di MH670 ini terlalu ngelus, bahkan sampai high adjusternya. Jadi kalau posisinya lagi begini, terus kita giniin, itu langsung melorot sih. Jadi steppingnya itu kurang tajam, tapi sebenarnya kalau lagi dipakai sih nggak ada masalah. Oh ya, clampingnya MH670 ini cukup ngelus sama kayak MH751. Nggak enaknya ya kalau banyak gerak, ya kerasa mau lepas, bahkan pas nunduk ini bakalan gampang banget jatuh. Tapi enaknya bakalan nyaman dipakai lama, gue bisa anteng banget main game berjam-jam menggunakan MH670 ini. Sekarang pindah ke suaranya. Bassnya ini ngepas bagi gua, nggak overpower dan nggak overwhelming, tidak mengintimidasi sektor lain tapi masih terdengar jelas.
Untuk beatnya bagus juga, clarity-nya dapat, detailnya dapat, tapi gua ngerasa lower beatnya itu nggak senampol upper mid-nya. Kemudian treble-nya juga cukup berasa, detailnya bagus, stringnya juga dapat, tapi nggak sampai picking. Overall, suaranya memang nggak se-flat MH751, tapi untuk sebuah gaming headset yang terjangkau ini sih udah nampol banget. Staggingnya juga kerasa luas banget dan pinpointnya pun akurat. Nah, sekarang ada beberapa hal yang ingin gue sampaikan mengenai fitur 7.1 Virtual Surround Sound-nya. Pertama, dia tidak ada indikator di headsetnya, jadi pas dinyala matiin kita nggak tahu posisinya itu nyala ataupun mati, karena dia hanya mengeluarkan beep satu kali dan tone-nya itu sama ketika dinyalain ataupun dimatiin. Sebenarnya kita bisa tahu melalui suaranya, tapi sayang banget ketika gua tes untuk sekedar YouTubean atau musikan, suaranya tuh nggak beda jauh, bahkan susah banget untuk bedainnya. Beda cerita ketika in-game lumayan lebih berasa karena staggingnya kerasa lebih luas dan seperti biasa detailnya menurun. Cuma again, bedanya tuh nggak sejauh itu. Dari semua yang udah gua omongin, pasti tahu dong bahwa MH670 ini bisa wireless dan bisa wired. Menariknya adalah ketika kita sedang dalam mode wireless terus nyolokin kabel jacknya, maka dia akan mati sendiri dan berubah menjadi mode wired. Jadi nggak akan ada dua input yang bertentangan. Kemudian untuk latensinya, gue tidak merasakan adanya latensi yang mengganggu ataupun berlebihan. Semuanya berjalan dengan baik, tidak seperti Bluetooth yang biasanya kerasa banget di lainnya, bahkan jika ada fitur ultra low latency sekalipun. Di headset ini gue masih bisa main real drum, dan untungnya tidak ada perubahan aneh-aneh mengenai kualitas suaranya ketika digunakan mode wired ataupun wireless. Oh iya, seperti yang tadi gue bilang barusan bahwa MH670 ini udah gue tes di HP gue untuk main real drum, berarti si MH670 ini bisa digunakan di HP. Kalau gue pakai iPhone, jadi gue butuh converter dari USB Type-A ke Lightning port, dan tinggal colok aja terus nyalain headsetnya, udah semuanya work well cuy. Tidak ada perbedaan kualitas suara dan bahkan mikrofonnya pun aktif. Cuma agak aneh aja ngeliatnya ada dongle sepanjang ini yang nyolok di HP, jadi gue tetap lebih prefer pakai wired mode aja kalau dipakai di HP. Nah, menariknya lagi, si MH670 ini bisa turn off sendiri ketika dongle USB-nya itu nggak mendapatkan aliran listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa cabut aja dongle receiver-nya atau biarin nyolok, tapi PC-nya atau laptopnya kita matiin aja. Maka dalam kurun waktu sekitar 1-2 menit, si headsetnya ini bakalan turn off secara otomatis, jadi nggak perlu manual turn off lagi. Untuk konsumsi baterainya, ketika headset ini datang, dia bertahan sampai 9 jam dengan penggunaan mix antara 7.1-nya itu aktif dan non-aktif. Tapi 9 jam itu bukan sampai si headsetnya mati sendiri. 9 jam itu sampai dia mengeluarkan semacam peringatan bahwa baterainya itu low. Nanti bakalan ada beep 2 kali dan lampu indikator di bagian bawahnya itu berubah jadi warna merah. Nah, untuk ngecasnya sendiri membutuhkan waktu sekitar 2 jam lebih dikit menggunakan adaptor 5V 1A dari muncul peringatan tadi sampai terisi penuh. Asumsi gue adalah ketika headset ini datang tidak dalam keadaan full charge. Jadi untuk 9 jam penggunaan menurut gue udah oke banget. Tapi seandainya datang dalam keadaan full charge sekalipun, gue rasa 9 jam udah cukup banget sih. Karena main game kayaknya nggak akan 9 jam non-stop ya. Tapi ada satu hal yang agak gue sayangkan, dimana dia ini nggak punya indikator baterai levelnya, entah itu di headsetnya ataupun di softwarenya. Ngomong-ngomong soal software, mari kita bahas software yang bernama Master Plus. Nah, yang pertama di sini ada pengaturan seputar suara, ada gain level dari speaker dan mikrofonnya, terus ada adjuster bass dan treble. Tapi percaya sama gue, jangan di slide terlalu jauh karena ini suaranya bakalan jadi aneh banget sih. Kalau mau tuning mendingan pakai equalizer yang ada di sebelahnya, dan di sebelahnya lagi kita bisa bikin profile juga kok. Pindah ke tab kedua, ada pengaturan seputar 7.1 Virtual Surround Sound-nya. Di sini bisa dinyalamatin, dan ini merupakan satu-satunya indikator 7.1 yang bisa kita lihat ketika kita ngotak-atik 7.1-nya. Bisa diatur rotasinya juga, dan di bagian kanannya ada pengaturan seperti spesifik seberapa jauh positioning yang kita inginkan. Sebenarnya ini cuma mainin volume doang sih. Serta di bagian bawahnya lagi ada pengaturan seputar profilnya. Oke, kelar sudah reviewnya, dan seperti yang gue bilang di awal bahwa 600 series itu harganya di bawah 1 juta semua untuk saat ini. Nah, si MH670 ini harganya ada di Rp953.000. Harganya agak-agak membingungkan karena ini mepet-mepet banget sama saudara-saudaranya. MH650 itu harganya sekitar 950 ribuan juga, tapi itu interface-nya pakai USB Type-A dan ada RGB-nya, sedangkan ini bisa wireless tapi nggak ada RGB-nya. Terus kalau sama MH751 bedanya nggak sampai 100 ribuan gue rasa, karena MH751 paling sejuta lebih dikit lah harganya. Tapi menurut gue lumayan sweet spot ya di harga 900 ribuan untuk di target pasar Indonesia, karena bisa dibilang nggak terlalu mahal tapi nggak terlalu murah juga. Dan kesimpulannya, memang dari segi kenyamanan tidak senyaman MH751, dan dari segi suara pun tidak se-flat MH751. Tapi ini sih bisa gue bilang sebagai bentuk lain dari MH700 series dan di wireless kan.
Karena headset ini sama-sama membawa hal-hal positif yang ada di MH700 series, dari mulai desain yang ganteng, build quality yang premium, kenyamanannya mantep banget, sound quality-nya bagus, dan mikrofonnya bagus banget. Ditambah lagi dengan adanya koneksi wireless yang bikin MH670 ini jadi menggoda banget sih. Gua rasa headset ini cuma punya minus-minus kecil seperti penggunaan port micro USB dan tidak adanya indikator baterai. Ternyata Cooler Master berhasil melakukannya lagi, membuat sebuah gaming headset yang proporsional dari segala sisi. Good job. Itu aja dari gua, thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.